semuanya, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Wisnu Fatur Rahman dan ini rekan saya Ika Puspita. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang berada di dalam perpustakaan sekolah kita, guys. Yuk langsung saja kita masuk ke perpusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya. Saya izin mewawancarai tugas fungsi bahasa Indonesia berkaitan dengan perpustakaan. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Saya Fathullah. Bapak bekerja sebagai apa di sini? Saya di sini sebagai kepala perpustakaan. Siapa saja yang terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan perpustakaan di Mansatu Bekasi? Kalau penggunaan tentunya ada yang namanya pemustaka, para siswa, sedangkan pengelolaannya ada pada kami dari kepala perpustakaan, pustakawan, Ibu Anis, dan bagian kebersihan, bagian keuangan, serta orang-orang yang terlibat dalam perpustakaan ini. Kapan perpustakaan sekolah didirikan dan mulai beroperasi di lokasi ini Pak? Kalau di lokasi ini baru beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, karena sebelumnya memang berpindah-pindah. Kalau secara tepatnya pendirian perpustakaan ini diperkirakan tahun 2009, akan tetapi belum permanen, masih bersifat nomaden di kelas-kelas. Terakhir itu ada di lantai 2 di dekat tangga, dan karena tempatnya tidak mencukupi maka kami pindah ke sini yang cukup besar. Tapi ini pun bukan lokasi yang sangat ideal, karena seharusnya perpustakaan itu yang mudah dijangkau oleh para siswa untuk mengakses perpustakaan. Kapan jam operasional perpustakaan berlangsung? Ya. Untuk operasional hours atau jam-jam buka perpustakaan ini antara pukul 8 sampai setengah 3. Di durasi waktu itu kami melayani pemustaka atau para siswa untuk bisa membaca buku-buku yang ada di dalam perpustakaan ini. Mengapa perpustakaan dianggap penting untuk mendukung kegiatan belajar dan pengajaran di sekolah ini? Saya sangat sering mengatakan bahwa perpustakaan di sekolah itu adalah ruhnya sekolah. Kalau sekolah tidak memiliki perpustakaan berarti tidak memiliki ruh. Dia mungkin hidup tapi ya hidup segan mati tak mau, karena tidak ada informasi yang bisa diakses. Satu-satunya informasi yang bisa diakses di sekolah itu adalah perpustakaan. Meskipun hari ini para siswa bisa mengakses dari berbagai macam sumber seperti dari internet dan lain sebagainya, akan tetapi perpustakaan itu adalah sumber dari segala informasi semestinya, sehingga bisa mendorong atau memotivasi siswa untuk belajar. Dan siswa juga bisa mencari berbagai macam informasi melalui perpustakaan. Nah, kenapa perpustakaan dianggap penting? Saya rasa kita semuanya tahu bahwa buku itu adalah jendela dunia, jendela informasi dunia. Siapa yang bisa mengakses buku-buku, maka dia mengetahui banyak informasi tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Kira-kira buku apa saja yang disukai para anak Mansatu Bekasi? Nah, ini yang menjadi pemikiran kami sebagai pengelola perpustakaan. Ya. Buku-buku yang paling disukai oleh siswa-siswi Mansatu Bekasi itu baru sebatas buku-buku fiksi, novel, dan lain sebagainya. Tapi buku-buku non-fiksi ini belum banyak yang peminatnya, karena mungkin kurang menarik. Ya. Karena hari ini itu siswa-siswi Mansatu Bekasi banyak yang tertarik pada buku-buku fiksi itu, seperti novel dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan kompetensi bahasa Mansatu Bekasi itu lebih besar dibanding dengan kompetensi yang lain. Umpamanya kompetensi sainsnya, kompetensi biologinya dan lain sebagainya. Mungkin belum muncul ya. Ada tapi belum muncul. Tapi yang muncul itu adalah minat mereka membaca dengan buku-buku fiksi. Kira-kira buku apa saja yang dapat membedakan buku ini di masa atau lokasi dengan perpustakaan lain? Terus terang, koleksi yang ada di perpustakaan ini baru mencukupi beberapa orang siswa, karena judul atau jumlah judul yang ada di perpustakaan ini baru 2.115 judul, sehingga
Kalau kita bandingkan dengan perpustakaan yang lain atau di sekolah-sekolah lain, kemungkinan jumlah koleksi itu masih terlalu sedikit, ya. Sehingga ada keterbatasan informasi yang diakses oleh siswa-siswi MAN 1 Bekasi. Seharusnya perbandingan yang mencukupi atau memadai, ketika siswanya ada 1.000 lebih, maka minimal judul buku yang tersedia itu minimal 5.000 judul. Nah, ini juga sedang kami upayakan agar perpustakaan MAN 1 Bekasi itu memiliki diferensiasi, memiliki perbedaan dengan perpustakaan yang lain. Diferensiasi di sini artinya perpustakaan MAN 1 Bekasi itu punya kekuatan yang lebih, ya, artinya tersedia koleksi judul-judul buku yang di tempat lain tidak ada, sehingga bisa menjadi daya tarik siswa-siswi MAN 1 Bekasi. Itu rencana ke depan kami. Boleh sampaikan kesan-kesannya, Pak? Yang kami dapatkan kesannya, ya, bahwa siswa-siswi MAN 1 Bekasi ini belum memiliki motivasi membaca yang tinggi. Karena memang bukan kita menyalahkan siswa-siswi MAN 1 Bekasi. Secara nasional Indonesia itu menempati atau daya bacanya itu baru 0,01% dari 100% yang di dunia ini. Nah, kesan yang saya tangkap bahwa siswa-siswi MAN 1 Bekasi itu belum maksimal dalam mengakses perpustakaan sebagai bahan untuk mencari informasi-informasi yang penting atau mencari materi-materi yang mendukung pada pelajaran. Lalu pesan yang perlu saya sampaikan bahwa mulai hari ini, ya, siswa-siswi MAN 1 Bekasi harus bisa memanfaatkan perpustakaan ini. Ya, siapapun, ya, apapun buku yang dibaca, insya Allah akan memberikan manfaat kepada orang yang membacanya. Jadi meskipun masih terbatas, mari, ya, kita ramai-ramai ke perpustakaan untuk membaca, daripada terlalu banyak membaca WA, terlalu banyak membaca informasi yang tidak penting. Lebih baik membaca di perpustakaan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan rekan saya. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Hope you do.